Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau sudah sehat semua. Silahkan buat ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Silahkan. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Marta, Ratnasari, Paradila, Alia, Putri, Hurin, Akmal, Iqbal, Diva, Rani. Alhamdulillah, hari ini berarti hadir semua ya. Sebelum dimulai pembelajarannya, hari ini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cahaya dan sifat-sifatnya ya. Nah, tujuannya itu kita akan membahas tentang pengertian dari cahaya itu sendiri, contoh dari cahaya, terus ada sifat-sifat dari cahaya, kemudian ada macam-macam dari cermin, kemudian ada proses pembentukan pada cermin datar. Nah, sebelumnya itu kan kita telah membahas tentang bunyi dan gelombang serta getarannya kan ya. Sekarang kita akan membahas tentang cahaya. Nah, sebelumnya ini kita kan sudah anak-anak semua pasti udah tahu kan ya tentang cahaya, contoh dari cahaya. Mungkin di sini ada yang tahu contoh dari cahaya? Ya, silahkan. Marta, silahkan. Ya, benar. Terus ada lagi? Ya, benar. Terus ada lagi? Ya. Jadi benar kan ya dari yang dari teman-temannya tadi, contoh cahaya itu kayak seperti senter, lampu, terus cahaya matahari, itu ya sudah benar. Nah, selanjutnya Ibu kasih waktu kalian untuk membaca materi di buku paket kalian tentang cahaya. Silahkan dibaca, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ya, cukup ya. Silahkan membaca. Gimana? Sudah selesai kan ya yang membacanya ya? Untuk selanjutnya kita Ibu ingin bertanya. Kan tadi anak-anak semua kan udah membaca bukunya. Nah, pasti tahu kan ya tentang pengertian dari cahaya sendiri ya. Coba siapa yang tahu tentang pengertian dari cahaya? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Putri. Ya, benar. Terus ada lagi mungkin yang mau nambahin atau gimana mungkin? Ya, silahkan Iqbal. Ya, benar. Jadi cahaya itu salah satu gelombang elektromagnetik ya, yang memiliki panjang gelombang itu 400 nanometer sampai 600 nanometer. Nah, cahaya ini elektromagnetiknya ini memiliki spektrum warna seperti kuning, merah, sama jingga, sehingga kita bisa melihat berbagai warna di saat kita melihat ini ya. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Itu karena adanya cahaya, adanya spektrum cahaya. Selanjutnya yaitu kita kan akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini kan ada beberapa kan ya. Nah, contohnya apa? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Ya, cahaya dapat dipantulkan ya. Ya, terus yang ada lagi? Ya, benar, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus. Terus ada lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Ada lagi? Cahaya menembus benda bening, ya benar. Ya, salah satu sifat cahaya itu ya, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, terus cahaya dapat
dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita pasti anak-anak kan kadang kurang paham kan ya, apa itu, seperti apa cahaya merambat lurus itu. Nah, kita bisa mengambil contoh ketika cahaya merambat lurus itu seperti ketika ada jendela yang terkena sinar matahari, itu kan pasti ada cahaya yang masuk ke dalam rumah ya. Nah, itu termasuk dari contoh cahaya merambat lurus. Kemudian sifat cahaya yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening. Misalkan ya, ketika kita melihat orang dari balik jendela, nah kita kan melihat dengan jelas kan ya orang itu. Jadi kita melihat jelas dari balik jendela itu, yaitu benda beningnya. Apa benda bening? Jadi kita dapat melihatnya itu kan adanya cahaya, sehingga cahaya itu dapat menembus benda bening. Contohnya, ketika kita membuat lingkaran seperti ini, kemudian kita ada seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan ya bulat apa lingkaran yang ada di dalam sini, lingkaran yang ada di papan ini dapat menembus benda bening. Kemudian sifat cahaya yang ketiga itu kan seperti cahaya dapat dipantulkan ya. Ketika kita bercermin atau berkaca, itu kan kita dapat dipantulkan. Kita dapat melihat diri kita sendiri. Atau misalkan ketika ada cahaya yang sengaja ya, kadang anak-anak kan bermain guyonan gitu kan, ada cahaya yang masuk, kadang dipantulkan buat ngisengin temennya gitu. Ini ada misalkan ini ada cahaya yang masuk. Nah, misalkan ini ada cahaya yang masuk, kemudian ada cermin di sini. Nah, kadang itu sama anak-anak itu dipantulkan gini kan ya, sehingga kan menembus sehingga terpantul ke temennya. Nah, itu kadang yang jahil itu. Nah, kan ada cahaya dipantulkan gini kan, itu dapat sinarnya tuh kadang pantulannya. Nah, kemudian sifat yang keempat itu cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, contoh cahaya itu dapat dibiaskan itu contohnya ketika gelas yang berisi air itu kita masukkan pensil. Misalkan ya, di sini ada gelas, terus ada pensil. Ketika kita masukkan, nah ini pensil ini terlihat seperti patah. Nah, ini yang dimaksud dengan cahaya dapat dibiaskan. Kenapa kok bisa kelihatan patah? Ini karena adanya hukum pemantulan cahaya, yaitu hukum pemantulan oleh Snellius itu mengatakan bahwa hukum pemantulan cahaya itu, nah bunyi dari hukum Snellius atau hukum pemantulan cahaya itu sinar datang garis normal dan garis pantul ini berada dalam satu bidang datar. Ini berada dalam satu bidang datar. Sehingga saat pensil dimasukkan ke dalam gelas ini dapat dibiaskan karena di sini ada beberapa faktor, yaitu karena ada rapatan dan renggangan. Nah, nanti ini tugasnya anak-anak ya. Kita mencari tahu kenapa bisa seperti patah ini, yang berdasarkan dari hukum Snellius ini ya. Nah, Ibu hanya menjelaskan
poinnya aja, nanti anak-anak yang jelasin apa yang mencari, ibu kasih tugas itu nanti ya. Kemudian yaitu dapat dipantulkan tadi sudah ya, terus dapat dibiasakan sudah. Nah kemudian anak-anak ini kan saat kita bercermin biasanya ya, saat kita bercermin kadang kita merasa tidak, kenapa kok kita sama persis seperti yang ada di cermin. Nah ini anak-anak tahu tidak proses pembentukan bayangan pada saat kita bercermin itu? Ada yang tahu? Apa mungkin ketadian dari yang dipelajari udah ada yang paham? Ya, kalau apa memang belum paham nanti ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan. Nah, proses pembentukan bayangan pada cermin datar ini juga sama halnya seperti hukum pemantulan cahaya dari Snellius. Ini misalkan kita ini merupakan cermin. Nah, ini cermin. Ini anggap saja lampu. Ketika seseorang ini berdiri di sini. Nah, saat kita berdiri menghadap ke cermin, sama halnya dengan hukum pemantulan tadi, bahwa sinar datang dipantulkan, sinar datang garis normal dan garis pantul ini berada dalam satu bidang datar. Nah ini kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, di sinilah kita bayangan kita. Nah, sifat dari proses atau sifat dari bayangan cermin datar ini yaitu maya. Kenapa kok maya? Maya karena bayangan ini berada di belakang cermin. Padahal kita kan setelah kita melihat di belakang cermin kan tidak ada, jadi maya. Kemudian ini tegak, sama-sama tegak. Sifatnya ini maya. Sifat yang pertama yaitu maya. Yang kedua yaitu tegak. Kemudian yang ketiga yaitu sama besar. Besarnya ini sama. Kemudian jarak dari cermin ke bendanya ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi S-nya ini S benda dengan S bayangan ini sama. Tegak, sama besar jaraknya. Apa mungkin ada yang belum dipahami? Silahkan. Nah, kalau memang sudah paham semua, ibu kasih soal ini dikerjakan satu-satu ya. Silahkan dikerjakan. Ini ibu kasih soal. Soalnya ini tentang sifat cahaya dan proses pembentukan pada bayangan cermin datar ya. Ini ibu kasih waktu 30 menit. Cukup kan ya? 30 menit untuk mengerjakan. Nah, ini ibu kasih. Kemudian nanti 30 menit sesudahnya itu silahkan dikumpulkan, bagi yang sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Ayo, mungkin ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ya. Bagi yang sudah paham silahkan kasih tahu temennya penjelasannya, jangan jawabannya ya.
Ya, waktunya kurang 5 menit ya. Ya, waktunya bentar lagi habis ya anak-anak pengerjaannya. Silakan bagi yang sudah, silakan dikumpulkan. Ya, alhamdulillah ini teman-temannya sudah mengumpulkan semua. Nanti ibu nilai, minggu depan ibu kasih tahu hasilnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang cermin lengkung. Nah, untuk anak-anak silahkan pelajari di rumahnya tentang cermin lengkung, sehingga minggu depan kita bisa langsung belajar tentang cermin lengkung. Silahkan buat ketua kelas untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum.